Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azizah Khodinutul Azanda dari kelas K18 dengan NIM 165252219 kelompok 2. Saya akan mempresentasikan laporan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Kendala dan Strategi Pengelolaan Keuangan Adaptif untuk Meningkatkan Efisiensi Pengeluaran Mahasiswa Tingkat Pertama ITB di Era Digital. Konten yang akan saya bahas hari ini adalah pendahuluan, teori dasar, pengolahan data, kesimpulan, dan saran. Latar belakang dari dipilihnya tema ini, yakni perkembangan teknologi digital beberapa tahun terakhir membuat hampir semua aspek kehidupan menjadi sangat cepat dan praktis, termasuk dalam hal keuangan pribadi. Dalam konteks kehidupan mahasiswa, kemampuan mengelola keuangan sebenarnya menjadi fondasi penting agar mahasiswa bisa menjalani aktivitas akademik dan sosial dengan lancar. Permasalahan ini penting untuk dibahas karena pengelolaan keuangan yang kurang tepat pada masa awal perkuliahan dapat berdampak pada tekanan finansial dan pola pengeluaran yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah utama, yaitu bagaimana strategi pengelolaan keuangan efektif dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran mahasiswa tingkat pertama ITB di era digital. Selanjutnya, rumusan masalah dari karya karya kami, yaitu sejauh mana mahasiswa tingkat pertama ITB memanfaatkan teknologi digital dalam mengelola keuangan pribadi. Apa saja kendala yang dihadapi mahasiswa tingkat pertama dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang efisien di era digital? Lalu bagaimana merancang strategi pengelolaan keuangan adaptif untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran mahasiswa tingkat pertama ITB? Selanjutnya, tujuan penelitian kami untuk mengetahui tingkat memanfaatkan teknologi digital seperti e-wallet, mobile banking, dan aplikasi manajemen keuangan dengan mahasiswa tingkat pertama ITB dalam mengelola keuangan pribadi. Mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi mahasiswa tingkat pertama ITB dalam menerapkan pengelolaan keuangan efisien di era digital. Merumuskan strategi pengelolaan keuangan yang adaptif dan efektif untuk membantu mahasiswa tingkat pertama ITB meningkatkan efisiensi pengeluaran. Selanjutnya, metode dan teknik pengumpulan data kami menggunakan studi kepustakaan dan penyebaran angka. Studi kepustakaan dilakukan untuk membangun tindakan teori sekaligus menegaskan definisi operasional variabel penelitian. Studi kepustakaan ini berfokus pada pengelolaan keuangan pribadi, efisiensi pengeluaran, perilaku konsumsi, sampai penggunaan layanan keuangan digital. Pada penyebaran angka, pertanyaan disusun dalam bentuk struktur dengan skala penilaian supaya misalnya dapat diolah secara statistik, misalnya untuk melihat hubungan antar variabel. Isi angket mencakup profil responden, pola pemasukan dan pengeluaran, intensitas penggunaan dompet digital atau mobile banking, kebiasaan mencatat keuangan, kecenderungan belanja impulsif, serta penilaian responden tentang seberapa efisien mereka membelanjakan uang. Penyebaran angket dilakukan secara daring karena lebih mudah untuk diakses para responden dan jangkauan respondennya lebih luas. Selanjutnya, teori dasar yang akan digunakan untuk menyusun angket. Yang pertama, ada pengelolaan keuangan. Menurut Lestari J 2020, manajemen keuangan pribadi sebagai penggunaan sumber daya yang lebih dari individu untuk mengelola kebijakan finansial. Mencakup pengelolaan pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan proteksi adalah manajemen keuangan. Selanjutnya, komponen pengelolaan keuangan meliputi pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan hutang. Selanjutnya, pengertian literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan memahami serta menggunakan keterampilan keuangan seperti pengelolaan keuangan pribadi, penganggaran, dan investasi, menurut Wahidu tahun 2022. Selanjutnya, efisiensi keuangan adalah kemampuan individu untuk menggunakan sumber daya keuangan secara optimal, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan biaya seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil yang diharapkan. Selanjutnya, definisi keuangan adaptif. Keuangan adaptif adalah penerapan mekanisme pemantauan pengeluaran secara berkala demi meningkatkan efisiensi pengeluaran tanpa mengorbankan kebutuhan akademik dan kesejahteraan. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang menggambarkan bagaimana individu mengenali kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi pilihan, melakukan pembelian, serta memberikan penilaian setelah menggunakan suatu produk atau layanan. Contoh dari aplikasi keuangan adalah Spendly, Money Manager, dan MyPSA. Fungsi aplikasi pengelolaan keuangan yaitu pencatatan yang lebih akurat karena setiap transaksi dicatat secara otomatis dan real time, dan fleksibel. Pelacakan pengeluaran otomatis, penetapan anggaran, dan sasaran tabungan atau goals. Selanjutnya, pengolahan data. Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat 64,1% yang tidak menggunakan aplikasi tracking keuangan, sedangkan 35,9% menggunakan aplikasi tracking keuangan. Lalu aplikasi tracking yang digunakan, 50% menggunakan aplikasi tracking kategori lainnya, 43,8% menggunakan MyBCA, dan tidak ada yang menggunakan Spendly. Berdasarkan kuesioner dalam menerapkan strategi pengelolaan keuangan, dapat diketahui bahwa alasan mahasiswa tingkat pertama ITB tidak menggunakan aplikasi keuangan, yang pertama adalah menggunakan aplikasi yang sulit sebanyak 3 orang, tidak menggunakan aplikasi sebanyak 8 orang, dan 31,3% tidak mengetahui adanya aplikasi manajemen keuangan. Selanjutnya, jawaban dari kuesioner dalam menerapkan strategi pengelolaan keuangan, jumlah responden kami adalah 39, dan hanya 32 orang yang mengisi kendala dalam menerapkan strategi pengelolaan keuangan, sehingga ada 7 orang yang tidak mengisi. Karena kuesioner ini merupakan pertanyaan tertutup, kami tidak bisa menyimpulkan apakah 7 orang tersebut tidak mengalami kendala atau mengalami kendala yang tidak disebutkan di dalam kuesioner. Namun dapat dilihat di dalam kuesioner ini, kendala yang paling banyak dialami oleh mahasiswa pertama ITB adalah uang dari orang tua sudah mencukupi sehingga tidak perlu menerapkan strategi pengelolaan keuangan. Dan kendala yang lain adalah ketidaktahuan mengenai keberadaan aplikasi tracking, tidak ada aplikasi tracking, dan penggunaan aplikasi tracking yang sulit.
Selanjutnya, untuk strategi pengelolaan keuangan adaptif, terdapat kuesioner penentuan prioritas pengeluaran. Dapat kita lihat bahwa 94,9% mahasiswa tingkat utama ITB memprioritaskan uangnya untuk makan. Selanjutnya adalah untuk kebutuhan hidup, lalu untuk tabungan atau dana darurat, lalu uang kuliah, dan sisanya lain-lain. Dan berdasarkan kuesioner ini, kelompok kami mengusulkan strategi yang tepat untuk mengelola pengeluaran, yaitu dengan penentuan nilai uang dan skala prioritas. Selanjutnya, berdasarkan hasil kuesioner literasi keuangan, sebanyak 79,5% mahasiswa tingkat utama ITB memahami literasi keuangan. Namun, strategi yang diterapkan dalam mengelola pengeluaran, 56,4% menggunakan budgeting, catatan, penggunaan aplikasi tracking pada 12,8%, dan sisanya impulsif. Ini menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara teori dan praktik literasi keuangan. Lalu, kelompok kami mengusulkan solusi, yaitu pengaturan prioritas, lingkungan, dan digitalisasi pencatatan untuk mempermudah mengelola keuangan. Selanjutnya, terdapat hasil kuesioner, apakah Anda tertarik untuk investasi? Dapat dilihat 82,1% mahasiswa tertarik untuk investasi. Ini merupakan angka yang cukup tinggi. Dari kelompok kami mengusulkan strategi pengelolaan keuangan adaptif berupa evaluasi dan integrasi investasi mikro sebagai langkah adaptif. Selanjutnya adalah solusi yang kami tawarkan, yaitu diagram alir, siklus strategi pengelolaan keuangan adaptif mahasiswa tingkat utama ITB. Setelah menerima dana bulanan dari orang tua dari beasiswa, mahasiswa perlu menentukan prioritas pengeluaran. Yang pertama adalah 70% untuk kebutuhan primer seperti membayar kos, makan, dan lain-lain. Lalu 20% untuk kebutuhan akademik seperti perlengkapan praktikum, perlengkapan lab, alat tulis. Lalu 10% untuk hiburan. Pembagian aliran kas untuk jatah mingguan dalam sebulan terdapat 4 minggu, jadi uang akan dibagi untuk 4 minggu. Selanjutnya ada pencatatan real time atau tracking. Ini adalah monitoring pengeluaran via digital dengan informasi harga barang yang dibeli dan juga makanan yang dibeli. Lalu akan diadakan evaluasi akhir minggu, cash surplus, apabila iya, alokasikan dana yang negatif tersebut untuk dana darurat dan investasi mikro. Dan apabila tidak, akan ada langkah adaptif, evaluasi, dan pemotongan budget untuk minggu berikutnya. Selanjutnya pada akhir bulan akan mengadakan evaluasi kembali, membuat laporan evaluasi untuk menyesuaikan strategi bulan depannya. Untuk siklus ini akan berulang selama mahasiswa berkuliah di ITB. Kesimpulan dari penelitian kami, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa tingkat utama ITB sudah tinggi pada aspek transaksi, namun masih rendah pada aspek pengelolaan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi penggunaan e-wallet dan mobile banking dalam aktivitas keuangan harian mahasiswa. Namun sebanyak 64,1% responden itu belum menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, sehingga mayoritas mahasiswa tidak dapat menangkap pemasukan dan pengeluaran secara sistematis. Kendala utama yang dihadapi mahasiswa dalam melakukan pengelolaan keuangan yang efisien meliputi ketergantungan pada uang dari orang tua, ketidaktahuan terhadap keberadaan aplikasi pencatatan keuangan, tidak menggunakan aplikasi, serta kesulitan dalam menggunakan aplikasi. Faktor tersebut menjadi penyebab rendahnya pemanfaatan teknologi digital sebagai alat bantu pengelolaan keuangan yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran mahasiswa. Selanjutnya, strategi pengelolaan keuangan adaptif yang relevan untuk diterapkan pada mahasiswa tingkat utama ITB adalah penguatan literasi keuangan praktis, pembiasaan budgeting terstruktur, dan belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, pengenalan investasi berisiko rendah dan bermodal kecil, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi tracking keuangan. Penguatan literasi difokuskan pada pembelajaran aplikatif yang membantu mahasiswa membedakan kebutuhan dan keinginan serta menyusun anggaran sederhana. Budgeting diterapkan melalui tingkat otomatis menggunakan spreadsheet atau budget keuangan guna memantau arus kas dan menekan semua arus impulsif. Selanjutnya, investasi diperkenalkan melalui instrumen tercampur seperti dana pusat uang dan tabungan emas digital sebagai lanjutan dari investasi. Sementara itu, melakukan aplikasi yang sederhana dan ramah pengguna didorong untuk meningkatkan konsekuensi pendapatan dan evaluasi pengeluaran. Integrasi komponen strategi tersebut secara berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengeluaran serta membentuk kebiasaan finansial yang lebih disiplin dan stabil buat mahasiswa tingkat utama ITB di tahun tersebut. Selanjutnya, saran mahasiswa tingkat pertama ITB diharapkan mulai membiasakan diri melakukan pencatatan keuangan secara rutin, baik atau melalui aplikasi keuangan digital maupun pencatatan manual, dengan dapat memiliki tingkat pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta mengurangi perilaku konsumsi dan pembelian yang impulsif. ITB disarankan untuk menyelenggarakan program literasi keuangan bagi mahasiswa baru, baik dalam bentuk seminar, modul pembelajaran mandiri, maupun workshop untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan perencanaan anggaran, pengelolaan risiko, serta pemanfaatan aplikasi keuangan digital secara optimal. Lembaga keuangan dan pengembang aplikasi keuangan diharapkan dapat menyediakan aplikasi pengelolaan keuangan yang lebih sederhana, sama pengguna dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, serta melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi pencatatan keuangan sejak awal perkuliahan. Peneliti disarankan untuk memperluas jumlah responden membandingkan antar fakultas serta menambah variabel lain seperti pengaruh lingkungan sosial, gaya hidup, dan pendapatan tambahan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan beasiswa. Orang tua mahasiswa juga disarankan untuk tidak hanya memberikan dukungan finansial, tapi turut membimbing mahasiswa dalam menyusun anggaran, prioritas keuangan, serta menanamkan kebiasaan menabung dan perencanaan keuangan sejak dini. Sekian presentasi dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.